Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, BMKG merilis bahwa ada kemungkinan Indonesia akan mengalami fenomena La Nina yang merupakan pemicu anomali iklim basah pada tahun 2024. Dengan kata lain, BMKG memprediksi situasi iklim Indonesia 2024 yang berpeluang dilanda La Nina. Hal itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat merilis Climate Outlook 2024 atau Pandangan Iklim 2024 pada akhir 2023 kemarin. Menurut Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, Climate Outlook tersebut dapat digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai panduan untuk membuat perencanaan kegiatan pembangunan pada sektor yang terkait fenomena iklim. Nah, seperti apa nantinya pendengar ya, untuk kita berjaga-jaga mengantisipasi ya dampak kesehatannya yang terjadi terkait dengan fenomena La Nina tersebut. Kita sudah tersambung bersama Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Imran Pambudi. Selamat pagi, Dr. Imran. Pagi, Mbak Tata. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 3, Dokter. Ya. Gimana, Mbak? Baik, dokter, ini fenomena La Nina yang sudah disampaikan oleh BMKG sendiri, dokter ya. Nah, kemungkinan besar Indonesia ini kan memang sudah akan terjadi La Nina tersebut dan disusul dengan penyakit yang menular. Nah, bagaimana kesiapan sektor kesehatan sendiri dalam menyikapi hal ini, dokter? Ya, jadi kalau terkait dengan iklim, itu ada dua hal ya. Pertama adalah penyakit menular yang menular langsung, artinya dia tidak ada perantaranya, yaitu serangga atau hewan gitu ya. Yang kedua adalah penyakit menular yang ditimbulkan atau ditularkan karena binatang atau serangga. Nah, jadi kalau dilihat memang La Nina itu kan artinya lebih banyak hujannya ya, Mbak ya. Kalau yang tahun lalu 2023 itu adalah El Nino. El Nino itu panas. Sehingga memang perubahan iklim ini akan menyebabkan gangguan ya, terhadap ekosistem yang ada di dunia gitu ya. Nah, kalau kita bicara masalah penyakit menular, maka kita bicara ada tiga hal. Pertama adalah dari sisi hostnya, dari orangnya. Kemudian dari kedua adalah dari sisi environment-nya. Dan yang ketiga dari sisi agent-nya atau faktornya, yang tadi binatang tadi. Nah, artinya adalah begini. Yang kalau penyakit-penyakit yang langsung terhubung dengan penyakit pada manusia sendiri, itu kan adalah karena perbedaan suhu ya. Seperti pancaroba, itu akan menyebabkan banyak orang-orang yang sakit influenza gitu ya. Itu yang harus diwaspadai. Kemudian juga karena influenza ini juga akan membuat perubahan cuaca itu akan menyebabkan daya tahan orang kadang-kadang juga terjadi penurunan. Jadi ada influenza, kemudian juga biasanya kalau kita sebut umumnya masuk angin gitu ya, Mbak ya. Iya. Kemudian juga ada diare. Nah, dua hal ini adalah penyakit-penyakit yang mungkin akan langsung berhubungan dengan perubahan suhu. Nah, tentu saja dua penyakit ini kita harus bisa memperhatikan daya tahan tubuh kita sendiri, ya. Daya tahan tubuh kita seperti apa, gitu ya. Kemudian jangan sampai jatuh ke kondisi yang lebih berat. Kemudian kelompok penyakit menular yang lain yaitu yang tadi bersumber binatang atau hewan atau serangga. Itu ada penyakit-penyakit seperti demam berdarah, kemudian malaria, ya kan? Iya. Kemudian leptospirosis. Leptospirosis itu adalah penyakit ya yang ditimbulkan oleh parasit yang biasanya terjadi pada saat banjir, Mbak. Karena dia itu parasitnya itu akan dia bisa berenang gitu ya pada air. Ya, jadi biasanya pada saat banjir itu sering seperti sekarang ini di daerah Pantura itu kan lagi banjir tuh, itu terjadi kenaikan kasus. Nah, khusus untuk masalah leptospira ini saya kira saya perlu meng-highlight ya. Karena kalau terjadi perubahan cuaca yang La Nina itu kan kemungkinan akan terjadi banjir ya.
Ya saya tidak ingin tidak mengharapkan, cuman biasanya akan terjadi genangan-genangan, ya kan? Sehingga kasus-kasus leptospira ini itu perlu diwaspadai karena gejalanya itu tidak khas. Gejalanya itu ya demam, kemudian badannya nyeri-nyeri gitu ya. Nah, cuman yang membuat bahaya adalah karena dia ini nanti akan menyerang ke ginjal, ya, dan dia nanti kalau perburukannya bisa cukup cepat dan meninggal. Jadi tahun lalu, tahun 2022 itu ada sekitar 1.600 kasus. Kemudian 2023 itu naik menjadi 2.300 kasus. Dan tahun lalu itu ada hampir 200 orang meninggal karena leptospirosis. Jadi ini yang perlu diwaspadai pada daerah-daerah yang nanti mungkin akan ada hujan, ada genangan. Jadi mereka yang merasa badannya kok nyeri-nyeri gitu ya, kemudian ada demam, segera diperiksa ke puskesmas supaya nanti dilakukan pengecekan. Kita ada rapid antigennya, bisa dicek. Kemudian kalau demam berdarah saya kira sudah jelas ya, karena dengan adanya, kalau demam berdarah sebetulnya lebih ke arah adanya genangan air yang bersih ya. Jadi hujan itu, tapi hujannya tidak terus-terusan. Jadi mungkin sekarang hujan, 4 hari kemudian berhujan lagi, terus terang, ya, itu akan membuat genangan. Genangan inilah yang akan membuat nyamuk-nyamuk Aedes aegypti itu akan lebih mudah bersarang kan, dan itu akan membuat penyakit demam berdarah ini. Kalau malaria terjadi di daerah-daerah timur ya, di Papua, kemudian di Nusa Tenggara, di Maluku sedikit gitu ya. Nah itu juga sama dengan demam berdarah. Cuman kalau demam berdarah dia sukanya di air bersih gitu ya, di perkotaan. Tapi kalau malaria dia banyak di hutan, dia banyak di rawa-rawa. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana kesiapan kita, ya kita sudah menyiapkan atau sudah menyampaikan kepada dinkes ya bahwa ke depan ini ada potensi La Nina. Dan penyakit-penyakit ini yang tadi saya sebutkan itu harus diwaspadai, sehingga mereka harus menyiapkan paling tidak untuk kesiapan tenaganya, kesiapan logistiknya, gitu ya. Dan yang penting adalah informasi kepada masyarakat di sana bahwa penyakit-penyakit ini gejala-gejalanya seperti apa dan bagaimana cara pencegahannya itu harus dimasifkan supaya masyarakat juga aware kalau terjadi hal seperti ini seperti apa yang mereka harus lakukan dan bagaimana pertolongannya. Gitu, Mbak. Baik, dokter tadi sudah disampaikan influenza, diare, malaria, terus leptospirosis ya gitu ya dokter ya? Leptospirosis. Ya. Nah sebenarnya penyakit-penyakit ini bisa tidak kita cegah gitu ya dokter ya? Walaupun memang ini kan biasanya terjadi penyakit-penyakit ini ya, supaya kita membentengi diri lah ya dokter ya, jangan sampai terkena penyakit-penyakit tersebut. Ya tadi kalau ISPA itu kan biasanya virus ya. Ya. Virus ini kan memang yang bisa membunuh virus itu adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Dan virus influenza ini memang selalu berkeliaran di Indonesia gitu ya. Jadi yang penting adalah kita kalau mencegahnya adalah daya tahan tubuh kita. Kemudian kalau kita memang lagi sakit ya jangan lupa pakai masker gitu, agar tidak menularkan ke orang lain. Kemudian yang kedua adalah penyakit diare. Diare ini kan juga hubungannya dengan hygiene ya. Jadi dengan bagaimana kebersihan makanan. Kemudian jangan lupa sering cuci tangan dengan air bersih, dengan sabun. Atau kalau ada air bersih ya pakai hand sanitizer. Itu bisa digunakan sebagai pencegahan. Tetapi bagaimana mengolah makanan yang sehat ya, itu saya kira juga penting ya, harus dicuci segala macam ya, itu karena biasanya kalau sudah ada air gitu kan, itu kan biasanya mulai banyak lalat tuh kalau ada sampah-sampah gitu ya. Nah lalat itu kan juga jadi harus dihindarkan masalah lalat ini. Kemudian yang leptospira itu kan dia parasit yang dia bisa menembus kulit kita dari kaki. Jadi kalau ada genangan-genangan ya kita harus
menggunakan sepatu boot gitu ya. Jangan sampai kaki telanjang itu nanti masuk ke sana. Itu cara preventionnya seperti itu. Demam berdarah, malaria sama tadi, jadi melalui pemberantasan sarang nyamuk ya, 3T itu kan, itu sudah harus dilakukan ya. Jadi yang sering saya sampaikan kalau demam berdarah itu ya lakukan PSN itu tiap minggu di rumah. Jadi tiap kayak gini, kayak beberapa kali saya sampaikan kita punya campaign yang melakukan 3x10 gitu kan. Jadi 3x10 itu adalah setiap jam 10 pagi hari Minggu ya lakukan pemberantasan sarang nyamuk atau pembersihan gitu ya. Yeah. Di rumah masing-masing ya selama 10 menit. Lakukan ini 10 minggu berturut-turut. Jadi diharapkan dengan 10 minggu berturut-turut dilakukan pemberantasan sarang nyamuk ini, itu nyamuknya sudah tidak ada lagi karena dia siklusnya sudah terputus gitu ya. Jadi telur-telur nyamuk itu sudah hilang gitu selama 10 minggu berturut-turut kalau dibersihkan. Nah, hal seperti itu Mbak yang perlu kita lakukan ya. Tapi tentu saja tadi, kalau ada yang penting juga selain prevention adalah kita harus tahu tanda-tanda gejalanya. Begitu gejala-gejala awal harus kita periksakan ke vaskes terdekat, bisa ke puskesmas segala macam untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Kita sudah siapkan untuk lepto, kemudian malaria, terus apalagi itu demam berdarah itu sudah ada rapid antigennya. Jadi secara cepat kita bisa tahu orang ini lepto atau demam berdarah atau apa gitu. Sehingga bisa kita tangani, kita obati sesuai indikasinya masing-masing. Gitu Mbak. Baik, dokter mungkin bisa diinformasikan juga kepada pendengar kita ya terkait mungkin gejala-gejala yang muncul ya mulai dari influenza, diare, malaria bahkan juga leptospira ini dokter. Ya, jadi kalau disepakati tadi batuk pilek gitu ya. Nah kalau sudah mulai sesak, kayak panas tinggi itu harus hati-hati. Itu nanti arahnya ke pneumonia gitu. Jadi harus dicegah. Jangan sampai jatuh ke fase pneumonia ini. Kemudian diare juga sudah kita ketahui bahwa diare itu adalah berak ya yang frekuensinya lebih dari 2 kali dan bentuknya cair. Itu harus diwaspadai kalau dia dengan minum oralit atau apa tapi tidak berhenti gitu kan, atau sudah mulai terjadi gangguan kesadaran, itu harus hati-hati. Kemudian kalau lepto tadi ya saya sampaikan dia adalah demam, kemudian badannya nyeri-nyeri itu dan tulangnya ngilu-ngilu, itu juga harus diwaspadai. Kalau malaria itu demam tinggi, kemudian dia ada tergantung jenis malarianya ya, kan ada 3 jenis malaria, dan yang parah itu dia akan terjadi gangguan kesadaran. Jadi meskipun dia sadar, tapi kalau kita pernah tanya sama orang-orang yang pernah kena malaria itu rasanya lihat orang tuh miring-miring gitu sampai. Jadi gejalanya juga pandangan juga nggak jelas gitu ya. Jadi macam-macam rasanya sampai ke badan juga aneh. Dan malaria ini perlu diwaspadai kalau kita ke daerah yang masih belum kita bebaskan atau belum eliminasi malaria. Seperti dari habis pulang dari Papua, gitu ya, dari daerah NTT, kemudian daerah Lampung itu juga masih ada beberapa daerah yang pesawaran gitu masih terjadi juga malaria. Itu harus hati-hati. Kalau demam berdarah, ya demam sama seperti tadi, ada demam, kemudian nyeri ulu hati, kemudian badannya sakit semua, ya itu perlu dicurigai. Nah, jadi kalau demam berdarah jangan menunggu sampai adanya bintik merah, karena kalau sudah ada bintik merah itu sudah fase yang lanjut ya. Jangan nunggu sampai ada minisen ya, perdarahan di hidung, karena itu sudah cukup berat. Jadi kalau sudah badannya panas tinggi 2 hari 3 hari tinggi nggak turun-turun gitu ya, kemudian disertai
badan nyeri, nah itu harus hati-hati. Itu gejala-gejala demam berdarah seperti itu, Mbak. Baik. Ya, dokter mungkin bisa disampaikan ya kepada masyarakat untuk himbauan di seluruh tanah air ini terkait dengan apa yang sudah kita bincangkan ini. Silakan, dokter. Ya, jadi pada masyarakat ya bahwa kita tahu bahwa dunia ini semakin lama semakin tua ya. Dan cuaca juga terjadi perubahan-perubahan. Nah, cuaca ekstrim yang terjadi 2024 ini potensinya adalah La Nina. La Nina itu adalah adanya curah hujan yang lebih banyak. Dan ini menimbulkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan adanya cuaca. Tadi saya sebutkan ada penyakit ispa, diare, ya, leptospira, demam berdarah, dan malaria. Nah, himbauan saya adalah pertama kita harus jaga kebersihan kita, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah kita karena berhubungan dengan serangga, dengan nyamuk, ya kita harus melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Kita harus bersihkan wilayah kita dari sarang nyamuk, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus waspada dengan gejala-gejala penyakit tadi yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, maupun orang-orang di sekeliling kita. Kalau ada tanda-tanda seperti tadi yang saya sampaikan, segera bawa ke Vaskes untuk diperiksa dan bisa nanti diobati dengan baik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kalau sakit, ya kan tidak semua harus di opname. Ya. Nah, kalau sakit, ya istirahat di rumah. Kalau dia batuk, pilek, ya gunakan masker agar tidak menularkan ke orang lain. Gitu, Mbak. Baik, Dokter Imran, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 3 di pagi hari ini, Dokter. Sehat selalu, Dokter. Ya, terima kasih, Mbak. Sehat selalu juga. Pendengar, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI, Dr. Imran Pambudi. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.